Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh, calon guru penggerak Angkatan 8, yang berasal dari Kota Palembang, unit kerja SMK Negeri 2, Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi yang ada pada modul 1.1, yang berupa kesimpulan dan refleksi yang dapat saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 buah pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk kesimpulan dan refleksi yang akan saya terapkan di sekolah, sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah, saya menganggap bahwa guru mendominasi semua program pembelajaran karena kegiatan belajar mengajar berpusat pada guru. Yang kedua, kurangnya siswa yang memiliki jiwa kritis sehingga mereka hanya menerima tanpa harus berani untuk mencari atau mengemukakan gagasan mereka. Yang ketiga, proses pembelajaran itu masih berfokus pada penyelesaian materi, tanpa harus melihat kepada diri anak secara pribadi, apakah mereka memahami atau tidak materi yang saya ajarkan. Yang keempat, peserta didik pasti akan merasa terkekang atau terbatasi, karena guru masih belum menerapkan metode merdeka belajar. Jadi dalam hal ini, saya masih menganggap bahwa teacher center itu hal yang paling utama. Dan yang terakhir, pembelajaran budi pekerti itu masih difokuskan pada mata pelajaran tertentu seperti pelajaran keagamaan atau pendidikan moral yang sekarang lebih kita kenal dengan PKN. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah adanya perubahan pemikiran yang sudah saya rasakan. Di antaranya, yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Yang kedua, kegiatan pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan sudah berpusat kepada murid. Yang ketiga, saya pun mulai menghargai setiap karakter anak yang berbeda-beda, karena hal ini sudah sesuai dengan kodrat alam anak masing-masing. Yang keempat, adanya ketercapaian belajar anak yang berbeda-beda. Jelas hal ini karena kodrat alam yang dibawa mereka pun berbeda-beda. Ada anak yang memang sudah pintar dari awal, ada anak yang harus kita asah untuk menjadi lebih pintar. Dan yang terakhir, dalam setiap pembelajaran, itu akan diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti, supaya anak tetap memiliki akhlak yang baik. Selain perubahan pemikiran yang saya rasakan, saya pun akan melakukan perubahan perilaku yang akan saya terapkan untuk ke depannya. Yang pertama, saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, sehingga anak-anak akan dapat mengemukakan ide dan gagasan mereka masing-masing. Yang kedua, saya juga akan mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dan yang terakhir, saya pun akan mengemas pembelajaran secara menarik agar dapat meningkatkan minat dan bakat anak tersebut. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara nantinya. Yang pertama, sebelum melaksanakan pembelajaran, saya akan membuat kesepakatan kelas, sehingga peserta didik akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama. Selanjutnya, yang kedua,
Saya akan mendukung dan mengarahkan peserta didik untuk dapat mengerjakan tugas mereka sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing, namun tetap pada koridor yang normal atau sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadikan pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada guru, karena sudah beralih berpusat pada murid atau peserta didik. Selanjutnya yang keempat, saya akan berusaha membuat suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan akan mendengarkan atau mengapresiasi ide-ide menarik dari peserta didik. Yang kelima, saya akan selalu berusaha mengarahkan dan akan selalu mendidik anak-anak untuk tetap memiliki budi pekerti yang luhur dalam setiap pembelajaran di kelas maupun dalam setiap pembinaan sebagai wali kelas. Dan yang terakhir, saya pun akan menghargai keanekaragaman kodrat alam yang dibawa oleh masing-masing peserta didik. Karena kodrat alam mereka itu unik dan beraneka ragam. Dari beberapa jawaban yang sudah saya sampaikan, dapat saya tarik kesimpulan, yaitu pendidikan merupakan proses untuk menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang kedua, pendidikan bukan hanya bertumpu pada hal-hal akademis saja, melainkan juga termasuk pada budi pekerti yang luhur. Dan yang terakhir, pendidikan sejatinya berhamba pada anak, atau yang kita kenal dengan istilah student center. Demikianlah pemaparan saya dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.